Kita cuma fikir ringan dah yang. Makin berat kitanya, yang makin berat hinan kitanya godaan di saat anak itu adalah kecil. Ya. Tapi dalam Islam hak dia itu diberikan. Berapa hak dia? Apakah hak itu furud? Apakah itu adalah sebagai bagian yang telah ditetapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal huda amma ba'd. Tunggu-tunggu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita lanjutkan berkaitan dengan pembahasan ilmu faraid yang merupakan setengah daripada ilmu yang diingatkan oleh Rasul, yang merupakan ilmu yang besar sekali kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan karena ketidaktahuan di dalam kehidupan kita. Karena persoalan harta yang dalam keluarga merupakan masalah yang sangat berat untuk kita ada sifat qanaah, andai kata tidak ada dalam hati kita bahawa di situ memang tidak ada hak kita. Di saat hati mengatakan bahawa nyan hinan na hak getanyo, tang-tang cit ada getanyo, hinokuh timoh bermacam-macam pikiran dalam hati dan kadang-kadang digetanyo tak perpanjang masalahnya sampai dengan seakar-akarnya. Apakah yang kita pertahankan itu sesuai dengan agama atau tidak? Untuk mengantisipasi adanya maka perlu getanyo turi. Yang toh ada getanyo yang toh kon. Menyobak sesuatu yang adanya hana merasa bahawa na milik getanyo, nyan hana dat berat batalah jiwa getanyo baik dat mengikat nganyan. Menyohan tamu putuh-putuh syara yang adanya berdata mengkuasa. Inilah yang terjadi. Oleh kerana demikian kita lanjutkan malam ini berkaitan siapa ahli waris yang disebut dengan ahli waris saat kita berkumpul seluruh anggota keluarga. Maka untuk memahami itu kita harus untuk memahami mesangkut masalah siapa menghambat siapa oleh hukum. Baik yang sifatnya hambatan itu mengurangi daripada hak lebih gede menjadi lebih kecil disebut dengan hijab hirman, atau mengurangi daripada mudah-mudah ada tetapi menjadi tidak ada sama sekali disebut dengan hijab nuksan. Hingga para ulama mendefinisikan, memberikan batasan yang disebut dengan hijab nuksan. Yang hirman adalah man'u syahsu minal irsi bil kulliyati bisababi wujudi syahsin ahakmu min bil mirasi ma'a qiyami ahliyati lil irsi. Menegah seseorang daripada mendapat warisan seluruhnya dengan sebab ada orang lain yang lebih berhak
untuk mendapatkannya karena lebih dekat hubungannya kepada si main. Ya, maka dalam hal ini disebutlah itu dengan hijab hirman atau yang menghalang secara permanen. Apabila seluruh ahli waris ada, mandum-mandum kata musapat, yang tidak terhijab nuksan hanya 5 orang. Ingat terus. Mereka punya hak sekecil apapun dari peninggalan orang mati. Anak perempuan, anak laki-laki, suami atau isteri, ayah kandung si mayat, dan mamak kandung si mayat. Nyan tetap hana pernah gadoh andai kata meninggal seseorang. Bila 5 orang itu ada masih hidup di saat ia mati, 5 orang ini tak pernah untuk bisa gugur menjadi ahli waris mendapatkan warisan. Walaupun mendapatnya tidak sama. Beda dengan antara satu dengan yang lain. Oleh karena demikian, yang disebut dengan mama si mayat bukan mama anak si mayat. Biasa dikatanya nak ke bahma, nyan mak anak orang mati kaun. Menyomak anak orang mati, nyan kon mak si mayat, nyan urumah si mayat. Dalam hukum waris nyan perumah si mayat. Mak anak maknya yang dikebah oleh si mayat. Jadi salah-salah. Yang mak si mayat, le perumah si mayat tuan je. Yah si mayat oleh si mayat yang mati nyan mak tuan atau yah tuan. Nyan yang gekun mak orang mati. Tidak orang agam mati gekebah perumah. Mak orang mati lepur rumahnya gekun adalah mak tuan ke. Yah orang mati lepur rumah si mayat ikun nyan yah tuan. Nyan yang gekun mak si mayat. Kan mak anak si mayat ke rumah. Ya, sebab lawinnya kadang-kadang hanaruh mak tuan dengan yah tuan le bak mupakat. Oh dia mati tak kau. Diuri nak merupakan dengan marah ke. Fikirnya ahli waris. Salah. Gemupakan dengan ara, dengan marah, dengan apa ke. Nyan kon ahli waris bagi si mayat. Dan pakan nyan baru ahli waris pun mati anak ganyan. Baru ganyan ahli waris. Ya. Yang kedua, cuca si mayat. Anak anak inang nyan zawil arham. Nyan urutan keput mata memputaka. Menyohana ahli waris yang 25 orang. Takoh sebab perkahwinan 2 orang lako dengan bino, takoh urang pemerdeka budak 2 orang lako atau agam atau inang. Muatik muatikah. Tinggallah 20 sah. 20 nyan mandum hubungan darah dengan si mayat. 8 orang inang, 11 orang agam. Nyan ahli waris pada tingkat zawil furud dan asabah. Zawil arham, dia hana waknya mandua, mesti derawapi. Yang 20 sah bunuh hana mesti derawap. Baru ditun ke zawil arham. So, zawil arham. Setiap ahli waris yang diselang le urang inang yang zawil arham. Mentemang le urang inang, iyuk urang inangnya zawil arham. Yang iyuk urang inangnya pu inang pu agam. Cucu inang, cucu agam, ba anu inang nyan zawil arham. Menyohana 2 buah kelompok yang 20 sabunuh berutup haji. Yang 20 sahnya so-so. Lun sebut lah malah nyobah berulang-ulang ke dia tanya.
Urang inang yang disebut 800 ahli waris hanasi perumah. Kerana yang sebab perkahwinan kon keluarga. Yang pertama anak inang. Yang kedua cucu inang beranak agam. Yang kedua mak. Yang keempat nek mak dari mak dan nek mak dari yah. Yang keenam saudari kandung. Yang kelima saudari kandung. Yang keenam saudari sebapa. Ya. Yang ketujuh saudari seibu. Yang ke-8 nek rat mak rat ayah penuh. Jadi nek rat mak, nek rat ayah dua kira. Ulang-ulang 8 rina yang ahli waris. Yang lain kau naju. Yang lain zawil arham. Ya. Anak kemun tu inang agam. Punya anak kemun agam ahli waris. Anak kemun inang kon ahli waris sebagai zawil furud atau asabah. Tapi zawil arham. Dekedi hana 20 sanyu baru dekedi. Nah lebih kasus kaya yang salah je. Cuma hana gedoah cup le kaku. Tapi kesalahan. Ulang-ulang inang. Anak inang. Cucu inang beranak agam. Kedua. Mak si mayat. Yang kelima. Yang keempat. Nek si mayat kat mak je. Mak-mak. Yang kelima. Nek si mayat kat ayah je. Yang keenam. Kak atau adik si mayat yang sabah yah sabah mak yang inang. Yang ketujuh. Kak atau adik si mayat yang sabah yah yang inang. Yang ke-8, kak atau adik si mayat yang inang sabah mak. Anak lebih. Yang 8 roh saya ni. Yang kon banyak yang zawil arham. Ya. Tapi urangnya tidak semuanya dapat dalam sebuah keadaan. Itulah tadi yang kita sampaikan, menghalang oleh penghalang yang lebih dekat. Urang agam. Lebar roh. Anak silako. Di luar lebarnya jut daripada wa'in tapala. Tapi yang di luar jalurnya yang adalah kudih bazawil arham iwo. Malai belah roh kita ingat. Menyahana roh dalam kelompok lebelah dikatanya. Dan atau na tapi jamah jum hana tak ingat katanya. Baik ya puluh-puluh roh tak perkara guru lain. Im mentau. Menyahait tepat hukum yang betul. Yang pun anak agam. Yang kedua cucu agam beranak agam. Nyai turun laju tapi kira dua. Cuci agam beranak agam. Cecet agam beranak agam. Teruk uyuk ke dia. Yang kedua yah si mayat. Yang kepun nek kakek si mayat. Yah. Yang kelima abang kandung si mayat. Yang keenam abang atau adik. Yang keenam abang atau adik yang agam yang sabah yah dengan si mayat. Yang ketujuh abang atau adik daripada si mayat yang sabah mak yang agam. Yang ke-8 anu agam abang atau adik kandung si mayat yang agam. Yang ke-9 anu agam dari saudara laki-laki atau abang atau adik si mayat yang agam yang saboyah. Tak dikurang. Yang teruyup aju putron. Yang ke-10 apa si mayat saudara syahrayah. Yang saboyah saboh mak. Yang ke-11 apa si mayat yang saboyah dengan yah si mayat. Yang agam. Yang ke-12 anu agam apa si mayat yang sabah yah sabah mak dengan si mayat. Yang ke-11 anu agam dari apa si mayat yang sabah yah dengan yah si mayat. Dan uyup-uyupnya naju. Nyan leblah roh. Nyan leblah roh. Nyan ahli waris yang agam. Bila musapat man 20 sah.
Yang yang lupa kau nu. Yang 8 maurino mandumna tamah lom perumah. Yang 8 yang 11 uragam mandumna tamah lom lakau. Dia 14 mutapat mandumna. Tapi hana pernah mutapat lakau ngal perumah. Karena tidak tidur mati. Karena mungkin mati lakau nak kebah lakau. Nya LGBT namanya. Atau mati perumah nak perumah hana yang lesbi. Nama kahwinnya hana beres. Tegedi mutapat man awaknya man 20 sah, 11 dengan 8. Nyan yang nah waris 500. Nyan buat bunuh 500. Ane agam, ane inang, mak timayan, iyah timayan, salah tidur di antara lako atau perumah. Dapat salah tidur punya. Yang ke-500 tak inana. Tak betul apa-apa. Jinu hana agam. Ya. Baru jitron yang jut ke ahli waris adalah cucu agam, bak anak agam. Ya, yang masalah pada titi yang keinan. Pandai nak masalah pada titi. Masalah ayat lagi yang kepegah. Ijma' ulama yang kekun aulad anu basyariah. Ibarat anak basyariah, anak langsung. Kon anak karena anak dari anak. Cuma ganji kena hak ayah. Pandai hak ayah ke mati. Kiban orang mati kita terima hak. Dalam Islam kita terima hak lewat udip. Orang mati hanya keperoleh harta. Doa keperoleh. Ya. Logika hukum dalam Islam tidak orang menyohanali nyawang genyan hana hak milik siapa pilih. Ing kata malu. Teringai terimong yang leh perkara tu. Menyona tetapi doa tanya. Merta udang buat benar je oleh kenan. Tanah belang hak genyan tabau talau. Mana leh? Tiamah. Pandai naik gaya kita lagi. Bang kita terima tanah belang di urang mati. Ya. Anak orang mati cuca. Sedangkan menyona anak agam, adik atau ayah daripada ayah haji, berarti mantauna anak agam. Maka tutuplah secara permanen cuca agam bak anak agam. Tekudihana anak agam sama sekali. Nyan yang jut ke ahli waris adalah cuca agam bak anak agam. Tamah yang petuk bunuh ganto daripada anak agam, lah cucu agam ba anak agam. Sedangkan cucu inong ba anak agam nyan menyokana ba anak agam, dia menjadi asabah bi ghairi, cok sama-sama mislu zakari haddul min apa tu li zakari mislu haddil unsayat dengan cucu inong ba anak agam. Yan ka. Nyoba hijab. Dia nyan tak elam. Saudara kandung. Kakek le. Bila ada ayah si mayat, kakek terhalang secara permanen. Lagi terhalang cucu. Laweknya yang karu menyo cucu hana bertemu. Menyo kakek hana bertemu. Kakek itu perpanen naik lon mentong anak gue pai. Anak ini ayah si mayat. Anak karu. Kakek. Tapi menyo cucu si mayat karu. Karena panena yah ku hanali matak kelun hana bertemu kana hanali yah ke kana bertemu. Karena na abang ke pat. Artinya na apa tak buat. Maka hukum hijabnya ijma' ulama menyohanaya maka kakek sebagai pengganti. Sama dengan ayah menjadi hajib, yang dimahjubkan adalah kakek. Ayah penghalang menjadi pewaris secara permanen bagi kakek. Yang kedua, saudara kandung, abang kandung, adik kandung, tak boyah tak boh mak ngaji. Nyan terhalang oleh lerau. Menyona salah sirau dari lehernya
abang kandung, adik kandung gugur dari hak waris. Soleh anak agam, salah tidur di antaranya. Cucu agam, bak anak agam, ayah. Sedangkan kakek tidak menghalang terhadap saudara kandung. Maka kerja nak halang? Karena tentang urutan wasabah urang agamnya oleh anak dan cucu adalah pemahaman dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhiqul faraidha li ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Berilah, hubunglah, serahlah segala yang telah Allah fardukan bagi segala ahlinya. Siapa mereka? Ada 12 kelompok yang pernah saya berikan dulu. Apa di kopi dibaca atau tidak? Kalau tidak nanti kita kumpul lagi. 12 orang yang telah Allah tetapkan bagiannya dalam ayat. Dan yang ditetapkan dalam hadis. Dan di dalam ijma' ulama seperti kepada anak agam bunuh dan kakek. 12 roh. Ya. Fama baqiya kerasa. Maka apa saja yang masih sisa. Hana habis icok le awak yang 12. Lagi geyu ada Allah. Fama baqiya ke perahir Rasul. Mentang hana habis. Fahuwa li aula rajulin zakarin. Itu bagi laki-laki yang lebih utama. Yang laki-laki itu berjenis kelamin laki-laki. Yang makna aula rajulin zakarin. Bagi yang lebih utama rajul orang agam yang berjenis agam. Makna rajulin zakarin karena mana yang kena rajulun dalam tradisi orang Arab awal lagi dalam tradisi bayar pusaka orang Arab ke orang agam-agam yang dewasa. Rajul biasa dipakai kepada laki-laki yang sudah balik dan berakal serta mereka kuat bisa mangku senjata. Menya anak mit lahir berkelam ada anak agam pi hana mutemung. Karena anak mit itu pun rawaitan. Yang lagi pikiran kita yang tiga-tiga. Anak mit nyopo itu pun je nya urusan kita nyawa mendung. Ya, dalam Islam kan makin atas anak mit makin berat beban kita nyawa. Sabar rupiah je dah cok tadi. Ya tahu dah cik mangata klik mentau dah pulun-pulun dah cok ibabah tabu mata kadang gebi intu gerida ba anak mit pat lah ke. Menyata ni yatim hana paboh pernah menyangin babata. Kerana ni banyak lahir berkelam. Bengah mati ayah. Pui tu pui je yang kau tang tanya. Yang kena yang paling raya bahaya. Hak anak banyak yang tabah rupiah je cok atau Allah je. Kerana hana itu pun tapuk maka kepu berat hukum. Maka kepu berat hukum ba ayat 11. Segolong ayat 10, segolong ayat 11 tentang bagian terdekat yang kita bagi baca di Quran. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka tengah berperaya api neraka alam perut. Wa sayaslawna sa'ira untuk tempat orang yang dalam neraka sa'ir. Tergolong gepegah jatah-jatah karena yang jatahnya termasuk yang banyak bunuh, yang yatim. Yang yatim yang atas kena bahu cik tajuk hana tajuk nah haji. So pajuh mentang secara zalim pu mai pu yah pu apa siapapun. Termasuk kak je. Yang urang pajuh hatan yatim. Baik dia fikir burung lain je. Di rumah yang paling berat pajuh hatan yatim. Kejut hinan.
Baik ni fikir harta anak yatim hanya yang ada bak panti asuhan. Hasil usaha proposal. Ya tahu nampi harta anak yatim yang kerja ada Allah menyamati ya hadis jangan kata ya pun. Maka gepegahlah ayatnya. Segolom gepegah tentang jatah furud bagian kadar masing-masing ahli waris termasuk hak anak banyak menyamati ya atau ma. Ya yang harus dipahami. Yang kerja hilang kebuhayannya. Baru kepegah yusikumullah dan seterusnya. Maka itanya kadang-kadang karena hinan rayuk tak dosa, yang kenyan yang lalai. Hanya itu pun tak pun. Jadi kau urusan katanya nah ataji katanya pajuh, tak pajuh jadi ada hana kan katanya tanggung kan menan temikir hak ni yatim. Menyata yang katanya jo. Kaza fil jannah kata Rasul. Ana wa kafilul yatim. Kaza fil jannah. Menyata ji taca kan bil ma'ruf bid dhulmi fa sayaslawna sa'ira. Tempat war dalam neraka saya. Cukup jauh beda. Ya, ditanya ada fikir ringan tak kan? Makin berat itanya, yang makin berat hinan kitanya godaan di saat anak itu adalah kecil. Ya. Tapi dalam Islam hak dia itu diberikan. Berapa hak dia? Apakah hak itu furud? Apakah itu adalah sebagai bagian yang telah ditetapkan? Habis itu semuanya. Fama baqiya aula rajulin zakarin. Aula rajulin yang pertama adalah anak. Jaga faham. Memberi hadis. Anak agam. Walaupun anak agam yang punya zakarnya baru berkelam lahir. Yang penting begitu lahir. Kuat. Dia anak agam. Dia anak agam. Anak lain sabotan. Dia ahli waris yang habiskan. Wali. Kanji. Mana ji wali? Yang je ke wali. Abang Yah. Adik Yah yang kadir mata. Nyona kakek atau nak tu. Jibu wali berkelam lahir. Mupusat galam pulih. Mantang mama bidan. Tapi yang menghabiskan pusaka seluruhnya asabah dia. Tapi dia bukan wali. Ya. Yang dosa toh teka dia ataji hana ke petepat dan hana ke huruf. So yang je ke wali. Han ciletan wali kenong nuga. Yang ranan yang dong wali. Dia ada pegah masalah wali di dalam masalah faraid. Baik fikir ketumpuk. Kedosa yang dia fikir. Taklif hukum kepada katanya wali dalam keluarga. Siapa yang bertanggungjawab terhadap hukum Allah dalam keluarga itu? Wali. Siapa wali pertama? Ayah kandung. Hana ayah, hana kakek. Olehnya ternyata anaknya yang ubud milik dia. Abang kandung menjadi wali. Dan dia beban taklif wujudkan dan kepada haji. Hanjib mengesai mubi'u haji harus penuh. Oleh penuh siapa kelola? Siapa kembangkan? Kan peduk mentongi. Habis macam-macam kan. Tapi bagaimana menumbuh kembangkan hak dia. Sampai ia sudah pandai mengurus. Maka berikanlah kepadanya haknya yang telah ditinggalkan oleh Allah. Washidu. Dan berikan 2 orang saksi dalam perah terima terhadap anak yatim saat dia sudah balik atau sudah pandai mengelola harta. Baca An-Nisa ayat 6. Kiban cara petimang harta anak yatim yang giyu. Yang adanya hana pernah dapat timang le danyo. An-Nisa ayat 6. Segalam lidzakari segalam ayat bahawa laki-laki punya hak, perempuan punya hak, wala au kasura minhu. Dah. Kemudian abang kandung tidak dihijab oleh kakek. Makanya abang kandung bunuh abang kandung si mayat
Yang menjadi penghalang la ijma'. Anak agam, cucu agam, ayah. Sedangkan kakek tidak menghijab abang kandung. Bahkan ini terjadi khilafiah, ikhtilaf dalam memahami aula rajulin zakarin. Menyo kakek na, abang kandung na, ayah sentral penghubung kepada si main. Nah, nanya ini, Naspidon, lo gambarkan bio. Nyo kalau lumpugah, makut tua lumpugah lo. Na ayah, na nganti main, nyo gekun akun cakek, kenona akun liam, nyo kenona ke, kakeknya, apa ya? Ada dengar dulunya, ainan. Taduk kenan tu betul lah. No mandum dia dengar tu biasa. Bunuh kena hadis. Alhiqu faraidha. Alhiqul faraidha li ahliha. Fama baqiya bahwa di aula rajulin zakarin. Nyo bapam aula rajulin zakarin. Siapa lebih aula saudara kandung dengan kakek? Sedangkan penghubung kepada si main adalah si kakek dengan saudara kandung sama jauhnya. Siapa lebih aula mereka? Dalam halnya terjadi ikhtilaf sejak pada sahabat. Satu pendapat mengatakan kakek secara garis vertikal turun, maka ia menghalang saudara kandung. Yang lain, sedangkan mereka itu semuanya sentral di sini. Tinyo naitron darahnya, kena naitron darahnya, manduman lehan-lehannya adalah darah ini. Yang mengatakan bahwa kakek menghalang mereka. Tapi kuat alasan yang lain. Sehingga laginya timohlah dalam bab musyarakah. Nah, sebab bab musyarakah di dalam bab faraid. Hidih gebahas. Pendapat yang paling kuat mazhab gemat dalam musyarakah bahwa kakek pengambil asabah. Kemudian hak kakek. Menyang kakek lebih untung gecok 1/6 posisi ayah atau gecok asabah. Menyocok asabah atas dasar aula rajulin zakarin. Menyocok 1/6 atas dasar gantung ayah karena kepegah ada Allah gebi hak 1/6. Wa li abawahi li kulli wahidin minhum sudus in kana lahu walad. Cok 1/6-nya. Menjauh benar menjauh cok 1/6 sisa cok diurunya menyo nak tinggal. Menyo cok asabah dia cok 1/6. Bina asabah le cok sisa le cok le uru-uru yang cok furud bagi sama rata dengan urunya. Tergantung pada doa saudara. Doh yang untung kakek boleh pilih. Yang terjadi kalkil tentang persoalan mengapa kakek tidak menjadi penghalang bagi saudara kandung. Begitu juga dengan saudara sebapa. Jadi tidak dihalang dia. Jadi kakek, saudara kandung tetap bisa tampil jadi ahli waris. Namun yang ittifaq menghalang saudara kandung menjadi hajib penghalang bagi saudara sebapa. Yang tetap. Yang ittifaq. Tapi saudara sebapa juga tidak dihalang oleh kakek. Tapi menyona saudara kandung. Saudara sebapa gugur jadi ahli waris.
Dalam halnya, kalau demikian, saudara sabohyah yang agam, baik abang ataupun adik si mayat, dihalang dia, hanjut jih mentemeng pusaka, gugur dari hak waris apabila ada 6 atau 5 orang. Anak agam. Yang kedua, anak agam ba anak agam, cucu agam ba anak agam. Yang kedua, ayah. Yang keempat, saudara kandung. Yang kelima, bila anak kakek, saudari kandung bila bersama dengan anak inang atau cucu inang ba anak agam atau jalan asabah ma'a ghairi. Ya, siap ni. Kandung. Saudara laki-laki saya, kalau hanya satu orang saudara kandung, satu orang saudara kandung. Ada beberapa orang, satu orang saudari kandung. Ada beberapa orang saudara saya. Nanu dengan cucu yang inang, hana menyohana. Hak saudari menyorame-rame menyopadu bunuh yang inang, tidak. Ganyan hak nisfu seperti hak sidra ni inang. Sisa menjadi asabah bagi saudara sebapak. Ya. Yang inang gabung dengan saudara sebapak menjadi asabah bi ghairi, seperti anak inang gabung dengan anak agam mentemeng rumus liz zakari mislu adil unsayen. Yang tah yang di tengah sisa sekelah diambil oleh akak atau adik kandung yang inang si main.